Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara lapor SPT pajak untuk aparatur sipil negara di tahun 2023 secara online. Ya, langsung saja kita pada tutorialnya. Dan untuk contoh pelaporan pajak saya mencontohkan di sini ASN Guru ya. Jadi di sini kita menggunakan formulir 1721 A2 ya, yang seperti ini. Dan juga ada formulir 1721 A1 itu untuk pegawai swasta. Kalau A2 itu untuk pegawai negeri sipil. Ya, silakan Bapak Ibu langsung saja membuka browser ya. Dan pastikan kita terkoneksi dengan internet. Di sini kalau dari awal ya kita buka Google ya, kemudian kita search saja DJP online ya, seperti ini. Silakan kita search enter ya, maka akan keluar ya linknya di sini DJP online ya. Kita klik DJP online, pastikan alamatnya https://djponline.pajak.go.id ya. Kalau sudah, kita tekan ya linknya ini. Oke, maka kita akan masuk di halaman login dari DJP online. Ini masih ada muncul ya tulisan ayo segera lakukan pemadanan NIK NPWP ya. Kita tekan close, nanti akan kita lakukan pemadanan di dalam setelah kita login nanti ya. Kita klik tombol X ya. Selanjutnya kita silakan Bapak Ibu login ya menggunakan NPWP. Ya, kalau memang NIK-nya tidak bisa ya. Kalau bisa silakan menggunakan NIK. Di sini karena NIK saya sudah bisa, saya menggunakan NIK ya. Ya, untuk kata sandi masih menggunakan kata sandi yang lama ya. Silakan diisi. Jika kata sandi sudah lupa ya, kita bisa menekan tombol lupa kata sandi sini. Dan nantinya akan dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan di pajak. Juga kita membutuhkan e-fin ya. Membutuhkan e-fin yang kita dapatkan dari kantor pajak. Nah, jika sudah lupa e-fin tersebut, maka kita harus ke kantor pajak. Selanjutnya masukkan kode keamanan. Ya, kita scroll ke bawah, selanjutnya kita tekan login. Ya, jika Bapak Ibu sudah bisa masuk ya sampai di halaman informasi ini ya, sudah ada akun kita terlogin di sini sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita cek dulu di profil ya, di bagian sini di menu profil. Ya, di sini Bapak Ibu ya, lihat apakah status validasi untuk data utama itu sudah tercentang valid ya, di bagian sini cek validitas data. Namun jika belum valid, berarti silakan Bapak Ibu mengupdate data-data yang ada di sini. Selanjutnya tekan validasi ya. Selanjutnya kita akan membuat SPT pajak ya. Oke, kita tekan menu lapor ya di bagian sini. Ya, kita scroll. Nah, di sini kita akan menggunakan e-filing ya. Itu mengisi langsung di situs web. Nah, kita tekan e-filing yang ini. Ya, maka akan keluar arsip SPT ya. Ini SPT dari tahun-tahun sebelumnya. Ini SPT yang terakhir di paling atas ya, tahun 2021. Nah, sekarang kita akan membuat SPT tahun 2022. Nah, kita langsung menekan tombol buat SPT ya di samping sini.
Nah, pada formulir SPT ini ada pertanyaan. Yang pertama ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, karena kita PNS, jadi kita jawab tidak ya. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta ya? Nah, silakan. Nah, di sini karena saya tidak ya, kita jawab tidak ya. Kalau kita jawab ya, lain juga langsung menggunakan formulir 1770S ya. Sini jawabannya saya tidak. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, di sini kita jika kebingungan untuk menjawab ya atau tidak, kita bisa berpatokan menggunakan form ya, form pajak manual ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk formulir aplikasi pajak ini ya, jika sudah ada silakan ambil patokan untuk data pajak ya. Namun jika belum ada, kita juga bisa membuatnya secara pribadi ya. Nah, silakan di download di link deskripsi video ini. Dan untuk cara menginputkannya, pertama kita ke sheet yang pertama dulu ya. Di sini data pemberi kerja. Ya, silakan masukkan tahun pajak, kemudian nama instansi, kemudian nama bendahara, tentunya bendahara gaji instansi ya. Di sini karena saya memberikan contoh guru, jadi nama bendahara gaji sekolah. Selanjutnya di sini NPWP dari bendahara tersebut ya. Alamat, kemudian nama bendahara. Selanjutnya NIP ya. Selanjutnya kota, selanjutnya tanggal pembuatan SPT. Selanjutnya pekerjaan, tentu pegawai negeri sipil ya. Ini KLU tidak ada. Next kita ke sheet gaji di sini ya. Oke, kita akan pertama kita akan mengisikan data pegawai dulu di sini. Ya, silakan masukkan nama pegawai. Selanjutnya NIP ya, selanjutnya NIK. Selanjutnya NPWP pegawai ya. Selanjutnya alamat pegawai ya. Scroll lagi. Selanjutnya pangkat dan golongan ya, kita bisa pilih di sini contohnya penata muda 3A. Kalian bisa klik di segitiga kanan sini untuk mengganti pangkat dan golongan. Untuk jabatan silakan dipilih ya, karena 3A di sini jabatannya guru pertama. Selanjutnya jenis kelamin ya, di sini bisa dipilih lagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya status, di sini ada kawin dan tidak kawin. Selanjutnya jumlah anak ya, di sini maksimalnya 3 ya, 3 anak. Selanjutnya masa penghasilan, di sini kodenya 0112, artinya awal bulan ya dan bulan akhir, Januari sampai Desember. Next kita lihat juga ada tambahan gaji 13 ya, biasanya ada ya, berarti kita buat ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan data gaji ya. Di sini pertama kita harus melihat data gaji, daftar gaji kita ya. Kita ambil patokan gaji Januari di tahun 2022. Tapi Bapak Ibu juga bisa mengambil daftar gaji misalnya Desember jika tidak ada perubahan gaji ya dari Januari. Tapi patokannya harus gaji Januari ya. Ya, saya buka dulu contoh daftar gaji. Oke, untuk gaji pokok ya di sini ya, gaji pokok. Silakan diisi. Selanjutnya tunjangan istri. Yang ini ya. Selanjutnya
tunjangan anak ya, yang ini 106. Oke, selanjutnya tunjangan fungsional yang ini ya. Oke, selanjutnya tunjangan beras yang ini ya. Oke, selanjutnya ini jika ada tunjangan khusus, tapi di sini tidak ada ya. Oke, selanjutnya tunjangan lain tidak ada lagi ya. Oke, jadi disesuaikan dengan daftar gaji. Next, kita ke pengisian daftar harta ya. Silakan diisi jika ada harta ya, contoh rumah ya atau tanah ya. Di sini silakan pilih, ada pilihannya mulai dari sepeda motor, mobil ya, dan lain-lain ya. Di sini saya isi dulu daftar harta pertama ya. Selanjutnya di sini kita uraikan ya, misalnya luas tanah berapa, tahun perolehannya tahun berapa ya. Ya, oke. Selanjutnya harga perolehannya ya berapa ya. Selanjutnya ini ya, jika ada nomor-nomor ya, seperti nomor sertifikat, nomor seperti jika ada daftar harta sepeda motor ya, misalnya ada nomor BPKB di sini ya. Oke, lanjut, silakan diisi saja ya daftar harta ketiga jika ada mobil dan lain-lain ya, silakan. Oke, selanjutnya kita ke daftar kewajiban atau hutang ya. Jadi Bapak Ibu jika ada hutang bisa ya dipilih, misalnya di sini ada hutang bank, kartu kredit, atau hutang lainnya. Ini nama pemberi pinjaman, misalnya bank, kemudian alamat ya, selanjutnya tahun peminjaman ya, selanjutnya jumlah. Jadi selanjutnya silakan diisi untuk hutang kedua dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi anggota keluarga ya, jika ada ya. Jika tidak perlu diisi ya. Misalnya ada anggota keluarga yang pertama istri, silakan diisi. Selanjutnya anggota keluarga ada anak-anak ya, silakan diisi. Oke, selanjutnya silakan diisi ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Misalnya kalau guru ya ada sertifikasi. Nah, ini nanti kita akan menghitungnya ya. Jika ditambahkan dengan gaji kita, kalau di atas 60 juta, berarti kita harus menggunakan form 1770S. Oke, selanjutnya di sini nanti contoh ya, sertifikasi ya. Misalnya 1 bulan 3.500.000 dikali 12 bulan berarti 42 juta. Di sini kita bisa ganti 42 juta. Ini hanya contoh ya. Oke. Namun jika Bapak Ibu misalnya non sertifikasi ya, misalnya ada tunjangan seperti tunjangan makan atau tambahan penghasilan, contoh ya, ada tambahan penghasilan atau TPP 2 juta ya, dikali 12 berarti ada 24 juta, seperti itu ya. Seperti itu misalnya ya. Oke. Namun jika tidak ada, silakan dikosongkan saja seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita bisa menghitung saja ya gaji kita. Misalnya di sini kita ke form ya, di sini 1721A2, kita bisa melihat gaji kita berapa ya. Di sini yang warna kuning ini jumlah penghasilan bruto. Kita sudah melihat hanya 45 juta ya. Namun jika Bapak Ibu ya di daftar gaji tadi ya, di sini misalnya kita ada penghasilan 24 juta ya. Selain
gaji yang 45 juta, berarti 45 juta ditambah dengan 24 juta sudah 60 juta lebih. Berarti kalau kita ke formulir SPT ya, berarti kita harus menjawab tidak ya. Kalau misalnya penghasilan kita di atas 60 juta, kita akan menggunakan formulir 1770S. Namun jika Bapak Ibu penghasilannya kurang dari 60 juta ya, seperti tadi hanya gaji ya, tidak ada penghasilan tambahan seperti sertifikasi tidak ada atau uang makan tidak ada, berarti kita mengambil patokan di sini ya. Gaji kita hanya 45 juta, berarti kita jawab ya. Berarti kita akan menggunakan SPT 1770SS. Kalau kita kembali ke form ya, di sini ada sheet 1770SS ya. Kita akan mengambil patokannya di sini. Seperti ini ya. Nah, kalau kita lanjutkan, kita tekan SPT 1770SS, kita tekan. Ya, saya contohkan dulu SPT 1770SS ya. Ini ya, selanjutnya kita akan mengisi data formulir ya. Pertama kita pilih tahun pajak ya. Kita klik. Nah, di sini kita pilih tahun 2022 ya, yang paling atas. Selanjutnya di sini status SPT kita pilih normal ya. Ini kalau pembetulan misalnya ada perbaikan ya. Nah, kita bisa klik pembetulan dan misalnya pembetulan ke 1 misalnya. Ya, kita pilih normal ya. Selanjutnya kita tekan tombol selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan isi SPT ya di sini. Nah, bagian A pajak penghasilan. Nah, untuk poin pertama penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri kita isi di form 1770SS ya, yang ini ya, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita copy yang ini 45 juta sekian ya, kita paste di sini ya. Selanjutnya untuk pengurangan ya. Nah, untuk pengurangan di sini ya, ini kita isi yang ini 4 juta sekian ya. Selanjutnya untuk penghasilan tidak kena pajak ya, kita pilih di sini di segitiga. Nah, di sini ada pilihan ya, untuk tidak kawin ya, dengan jumlah tanggungan, atau yang kawin dengan tanggungan berapa orang ya. Di sini karena contoh yang saya contohkan kawin dengan tanggungan 2 orang anak, saya pilih yang K-2. Namun jika Bapak Ibu pokoknya maksimal di sini ya 3 orang anak, artinya ini kawin 3 orang anak ya maksimalnya. Saya pilih yang K-2. Nah, di sini otomatis jadi 67.500. Ini didapat dari mana? Kita bisa melihat di link ini ya, pajak.go.id. Ya, kita bisa melihat di sini ya, pajak.go.id, penghasilan tidak kena pajak ya. Di sini keterangannya ya. Nah, ini yang TK, tidak kawin, kawin. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya ini ya, daftar PTKP untuk perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi mulai tahun pajak 2016 ya. Dan K-2 berarti ini 67.500 ya. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Otomatis ya, tersistem. Oke, lanjut ya, kita ke penghasilan kena pajak. Kita kembali ke form, ini mah tidak ada ya. Tidak ada. Berarti 0. Berarti selanjutnya pajak penghasilan terutang tidak ada lagi. Selanjutnya pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, di sini tidak ada lagi ya. Oke, dan pastikan poin yang ketujuh ini harus 0 ya, nihil
Ya, kalau tidak nihil berarti ada selisihnya ya. Tapi kalau untuk PNS pastikan ini harus nihil ya. Selanjutnya kita tekan berikutnya, Bapak Ibu. Ya, di bagian B Bapak Ibu, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Kita kembali ke form tadi. Nah, di sini ya itu karena kita tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak ya. Di sini tidak ada. Ya. Berarti kita kosongkan saja ya. Ya. Ya, di sini bisa saja ada ketika kita mengganti ya. Menambahkan di sini misalnya ada sertifikasi ya. Nah, di sini nanti akan ada ya di bagian poin B penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Nanti akan ada jumlah gaji ya di sini 42 juta. Nah, berarti kita harus mengisikan dasar pengenaan pajak penghasilan bruto pajak penghasilan final di sini 42 juta. Seperti ini ya. Dan juga pajak penghasilan final terhutang. Nanti saya akan mencontohkan sebentar untuk gaji yang di atas penghasilan di atas 60 juta. Nah, selanjutnya kita kosongkan saja ini. Selanjutnya kita tekan berikutnya. Nah, ini untuk daftar harta ya. Nah, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Di sini karena tadi rumah 200 juta ditambah dengan motor 15 juta. Berarti 215 juta ya. Selanjutnya jika ada mobil 200 juta berarti 415 juta. Selanjutnya silakan diisi juga jumlah keseluruhan wajib utang pada akhir tahun pajak. Tadi diinputkan 200 juta. Ya, selanjutnya kalau memang ada lebih ya silakan, atau memang tidak ada silakan dikasih 0. Selanjutnya kita tekan berikutnya. Nah, di sini ada bagian D yang terakhir yaitu pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Silakan tekan setuju dan tekan selanjutnya. Ya, di sini kita akan lanjut dikirim SPT ya, Bapak Ibu. Nah, di sini SPT Anda. Jenis formulirnya karena di bawah 60 juta penghasilan per tahunnya, jadi formulirnya 1770 SS, tahun pajak, pembetulan 0. Status SPT ini nihil ya. Kemudian jumlah 0, catatan lengkap. Nah, selanjutnya kita akan menekan ambil kode verifikasi ya di sini. Nah, di sini kalau ketika kita menekan ambil kode verifikasi nanti akan dikirimkan ke ini ya. Kita bisa pilih ke nomor yang kita daftarkan di pajak ini atau lewat email. Di sini saya pilih email ya, supaya langsung saya buka email setelah ini. Kemudian kita tekan, pastikan email ini aktif ya, untuk mendapatkan kode verifikasi. Dan juga jika ingin mengirimkan ke nomor HP ini, pastikan nomornya masih aktif ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah melupa untuk email atau nomor HP ya, bisa di bagian profil yang tadi ya, atau jika tidak bisa menghubungi kantor layanan pajak ya di kota di daerah Bapak Ibu bekerja. Oke, saya pilih kirim kode verifikasi lewat email. Saya klik OK. Ya, ini sukses, token telah dikirim ke email Anda. Silakan dicek ya, kita tekan ya. Saya buka dulu email. Ya, ini ya sudah masuk kode verifikasinya. Silakan di copy ya, ini kode verifikasi. Ya, kita masukkan kode verifikasi di sini ya, kita paste ya. Oke, ya.
Selanjutnya kita tekan kirim SPT ya. Kita kirim SPT. Oke, selanjutnya kita tekan tutup. Ya, silakan beri penilaian ya. Puas. Ya, Bapak Ibu, nanti di sini sudah ada ya daftar SPT ya untuk tahun 2022. Oke, selanjutnya kita akan mengecek langsung di email ya untuk melihat bukti lapor pajak di tahun 2022 ya. Oke, kita kembali ke email. Ya, jadi di sini sudah ada ya bukti penyampaian SPT elektronik ya. Silakan cek kembali nama, NPWP, tahun pajak, jenis SPT ya. Ya, SPT-nya harus nihil ya. Oke, nah ini tanggal penyampaian tanggal 24 Januari tahun 2023 ya. Nah, nanti apabila Bapak Ibu ada kesalahan penginputan ya, kita bisa membuat pembetulan pertama ya. Sudah saya jelaskan tadi, kita bisa juga membuat SPT ya, contoh. Kita buat lagi SPT ya. Misalnya apa Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Tidak. Tidak ya. Contoh di sini kita lebih dari 60 juta ya. Di sini saya akan mencoba mencontohkan yang gajinya dalam setahun itu lebih dari 60 juta ya. Tentu jawabannya tidak ya. Nanti kita akan menggunakan formulir 1770S. Ya, kita gunakan yang ini paling atas dengan bentuk formulir ya. Kalau ini bisa juga karena dan ini bedanya ada panduannya. Ya, kita tekan SPT 1770S dengan formulir. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi data formulir di sini ya, tahun pajak tahun 2022 ya. Tentunya di sini pembetulan ya, pembetulan pertama. Tentunya di sini silakan kalau Bapak Ibu mau pembetulan ya, bisa taruh di sini ya. Kalau memang Bapak Ibu baru pertama kali ya membuat SPT dan gajinya di atas 60 juta ya, silakan pilih normal. Saya coba selanjutnya, ini hanya contoh. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan ya untuk penginputan SPT pajak di mana penghasilan bruto yang kita miliki itu di atas 60 juta rupiah ya. Berarti pada pertanyaan ketiga di sini kita harus menjawabnya tidak ya, karena di atas 60 juta rupiah. Maka kita akan menggunakan formulir 1770S. Nah, kita di sini ada 3 pilihan ya. Kita pilih dengan panduan ya biar lebih mudah dalam pengisiannya ya. Selanjutnya kita tekan SPT 1770S dengan panduan. Oke, next ya, kita isi data formulir ya, tahun pajak dulu. Ya, selanjutnya di sini silakan Bapak Ibu status SPT-nya dikasih normal saja. Namun jika di sini saya contohkan karena saya sudah pernah menginput, nah dia akan otomatis di pembetulan 1 ya di sini. Ya, di sini misalnya jika Bapak Ibu ingin melakukan pembetulan ketika kita salah penginputan pertama dan sudah keluar email ya, bukti bahwa sudah melaporkan SPT pajak, berarti kita harus melakukan pembetulan ya jika ada perubahan. Kita tekan selanjutnya. Nah, di sini akan keluar daftar pemotongan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Ya, di sini kita harus tekan tambah ya untuk menambah baru. Nah, selanjutnya kita pilih jenis pajak ya. Di sini kita pilih pasal 21 ya. Oke, selanjutnya di sini kita isikan NPWP ya. NPWP pemotong atau pemungut pajak ya. Kita lihat saja NPWP-nya di data pemberi kerja yang ini ya. NPWP instansi.
Ya, kita pastekan sini. Oke, selanjutnya di sini nanti otomatis ya nama pemotong pemungut pajak ya, bendahara di instansi kita ya. Nah, selanjutnya di sini nomor bukti pemotongan pemungutan. Di sini kita dapat dari mana? Kita bisa melihatnya di bagian di formulir ya. Di sini kita lihat saja di 1721A2 ya. Nah, kita scroll ke atas, di sini ada nomor. Nah, di sini kita inputkan manualnya ya. 1 dan 2 ini tidak perlu dirubah. Ini 12 artinya bulan 12 ya. Selanjutnya ini 22 ini artinya tahun. Selanjutnya ini 000001 artinya nomor 1 dari daftar pajak ya. Di sini karena saya inputkan di data nomor 1, otomatis ya di sini nomornya 1. Namun jika Bapak Ibu ingin menggantinya, silakan saja di misalnya mengambil nomor sesuai dengan absen ya. Misalnya di sini nomor 18 ya, berarti kita pilih nomor, kita ganti misalnya kita daftar pegawainya di nomor 18. Jadi di sini saya ganti nanti nomornya 18, berarti 00004 kali 18. Nanti kita inputkan dulu 1 ya, strap 2, strap ya, 12, strap 22, strap 00004 kali 18, berarti ada 6 digit di belakang ya. Oke, selanjutnya untuk tanggal bukti pemotongan pemungutan ya. Ya, kita bisa lihat lagi di sini ya. Ya, ini tanggal 24 Januari tahun 2023 yang kita inputkan di awal tadi. Silakan diisi ya, 24 Januari tahun 2023. Selanjutnya ini jumlah PPh yang dipotong atau dipungut ya. Kita lihat lagi di form tadi 1721A2 ya, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini tidak ada. Nah, tempatnya di sini ya, Bapak Ibu. Di poin ke-20 ya, kalau tidak ada, berarti kita tidak perlu ya isi. Nah, berarti kita nolkan saja, kemudian tekan simpan. Namun jika ada ya, ada yang memang gajinya di atas 60 juta ya. Oke, di sini saya contohkan ya, jika ada jumlah PPh, misalnya di sini ada, saya contohkan misalnya kepala sekolah ya, yang dengan gaji-gaji yang tinggi ya, saya coba buat dulu ya, untuk daftar gajinya saja ya. Kita inputkan ya pangkatnya ya, pangkatnya sini sudah 4B, guru media ya. Sini gaji pokoknya juga sudah 4.700.000 ya. Oke, selanjutnya juga sudah ada sertifikasi ya, 42 juta sekian-sekian ya. Ya, kita coba ke sini ya, 1770S induk ya. Selanjutnya kita ke nomor 2 ya, tekan yang ini. Oke ya, ini sudah terganti kepala sekolah. Nah, kita kembali ke 1721A2 ya. Coba perhatikan di sini PPh pasal 21 terutang, di sini ada 133.200. Berarti kita inputkan di sini ya. 132 100, berarti kita inputkan di sini ya, 133.200 ya. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke, ya. Namun di sini karena memang saya tidak ada ya, jadi saya kasih 0 ya. Saya kembali ke induk 1 ya, di sini saya tidak ada ya. Nah, begitu juga dengan ini ya, jangan sampai di poin 18 ini kita harus inputkan manual ya. Di sini ya, kita harus ambil patokan di sini ya, informasi penghasilan PTKP-nya ya.
Ya, posisinya Bapak Ibu ada di mana ya? Nah, silakan. Oke, ya. Kita kembali ke pengisian di sini ya. Kita tekan simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, kita scroll ya, tekan selanjutnya. Oke, selanjutnya masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya, karena kita di sini sudah SPT 1770S ya. Berarti kita kembali ke form dan kita lihat di form 1770S. Ya, ini dia penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Yang ini ya, kita copy 41 juta sekian. Oke. Ya, tekan selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Ya, tidak lagi ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya, silakan dijawab tidak. Jika tidak, kalau ya, ini banyak pertanyaan ya. Nah, di sini misalnya ada bantuan, warisan, bagian laba, sampai dengan ini ya, poin ke-6. Kita bisa melihat di formulir 1770S lampiran 1. Yang ini ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya, bagian B. Ini bantuan, warisan ya, kalau memang ini 0, tidak ada ya, tidak perlu ya diisi, berarti kita jawab tidak aja ya. Oke, kalau sudah, kita tekan selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Di sini kita akan menjawab ya, karena kita memiliki penghasilan. Kita bisa melihat di lampiran 2, 1770S lampiran 2. Karena kita memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final ya, di sini sama ya, sudah dipotong secara final karena kita memiliki penghasilan seperti yang kita inputkan tadi di sini ya, contoh sertifikasi atau uang makan ya, honor, TPP ya, tambahan penghasilan lainnya, maka akan keluar di lampiran kedua di form 1770S ini ya, 24 juta dan PPh terhutang ya. Nah, berarti kita jawab ya, nanti akan keluar seperti ini. Kalau kita jawab tidak, kita akan next ya. Kalau kita jawab tidak, kalau kita jawab ya, kita harus mengisi lagi di sini ya. Tekan tombol tambah. Selanjutnya kita pilih sumber jenis penghasilan. Kita pilih ini ya, honorarium atas beban APBD strip APBN yang poin 6. Sama dengan yang ada di sini ya. Otomatis ya di form lampiran 2 ya. Coba kita perhatikan. Nah, di sini DPP penghasilan bruto ya, kita isi yang ini. Ya, ini 24 juta misalnya ya. Kalau misalnya sertifikasi berarti 42 juta ya. Kalau yang sertifikasi 42 juta ya. Selanjutnya PPh terhutang ini 1.200.000 ya. Nah, seperti ini ya pengisiannya. Oke, ya, tekan simpan kalau sudah. Oke, nah kita tekan selanjutnya ya di bagian bawah sini. Oke, ya, selanjutnya kita akan isi juga harta ya. Nah, kita tambah di sini ya, atau kita menggunakan harta pada SPT tahun yang lalu ya. Kita coba cek, di sini tidak ada ya, kita berarti tambah, kemudian kita pilih kode harta. Misalnya di sini hartanya tanah ya, untuk tempat tinggal ya, misalnya nama harta misalnya yang tadi ya, yang kita inputkan tadi di sini. Oke, ini dia ya, misalnya ini. Oke, uraiannya ya, tahun perolehannya tahun 2020.
harga perolehan ini ya 200 juta ya yang kita inputkan tadi. Silakan diberi keterangan ya di sini keterangannya. Nomor sertifikat ya. Kita beri keterangan saja rumah ya. Oke, kita tekan simpan. Oke ya. Kalau mau tambah harta lagi silakan tambah kode harta ya. Di sini kalau saya masih ada motor berarti kita pilih yang ini ya. Alat transportasi sepeda motor atau ada mobil silakan ya. Nama harta ini ya. Nama harta ini ya. Nama motor tahun perolehan 2019 harga ya, harganya ini dikira-kirakan saja ya. Oke, selanjutnya kita tekan simpan. Silakan ditambahkan untuk harta yang lainnya, misalnya mobil ya dan lain-lain. Ya, ini hanya yang besar-besar saja yang saya inputkan, yang kecil-kecil ya televisi, lemari ya, ini kita sudah bisa tambahkan saja di rumah ini ya. Kira-kiranya 200 juta sudah dengan isinya. Oke, kita tekan selanjutnya ya. Selanjutnya apakah Anda memiliki utang ya, kalau ada ya tekan ya, maka akan keluar ini ya untuk pengisian form. Kita tekan tambah, kita pilih kode utangnya apa ya, misalnya utang bank atau kartu kredit ya, contoh utang bank. Nama pemberi pinjaman, contoh yang tadi ya kita isi tadi di form mana ini, utang, form utang ini ya. Oke, utang bank ya, tulis nama pemberi pinjaman, contoh bank apa ya. Selanjutnya alamat, misalnya di kota mana misalnya. Nah, tahun pinjaman misalnya tahun berapa ya. Jumlah misalnya ya ini. Misalnya 200 juta ya atau 20 juta ya, silakan tekan simpan. Silakan ditambah untuk jenis hutang. Kalau tidak ada ya jawab tidak ya. Kita tekan selanjutnya. Di sini nanti ada apakah Anda memiliki tanggungan. Ya, yang dimaksud dengan tanggungan di sini ya, silakan baca informasi penghasilan tidak kena pajak sini ya. Yang dimaksud dengan tanggungan, silakan ya baca di sini ya. Oke, jadi karena saya memiliki tanggungan, saya jawab ya. Nah, selanjutnya kita tekan tambah saja di sini. Selanjutnya kita inputkan nama ya di sini. Nama istri misalnya ya, silakan ya, berarti kita buka nama di sini ya. Ya, ini namanya ya, silakan di copy saja. Hubungan apa ya, kita inputkan manual. Kemudian pekerjaan misalnya mengurus rumah tangga ya, jangan disingkat ya. Ya, kalau sudah tekan simpan ya, kita tambah lagi karena ada anak ya, kita tambah. Kita inputkan maksimal 3 anak ya di sini. Ya, hubungan keluarga anak ya. Pekerjaan misalnya pelajar. Tekan simpan. Saya tambah lagi. Ya. Ya, selanjutnya kalau sudah diinputkan untuk tanggungannya ya. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu memiliki 4 anak. Berarti hanya diinputkan maksimal 3 anak ya. Jangan diinputkan 4 anak ya. Kita tekan selanjutnya. Nah, di sini apakah Anda membayar zakat, sumbangan keagamaan, kegiatan wajib? Ya, di sini silakan dijawab ya kalau memang ada ya. Contoh 30 juta ya 1 tahun ya. Ya, kalau dijawab tidak berarti ya, kita tidak akan menjawab ya. Selanjutnya kalau sudah diisi untuk pembayaran zakat, sumbangan keagamaan, kita tekan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini status kewajiban perpajakan suami istri. Status perkawinannya kawin atau tidak kawin ya. Kita tekan kawin ya di sini karena contohnya di sini saya kawin. Kalau tidak kawin berarti kita akan isi ini. Tidak kawin ya. Nah, di sini kalau kawin kita
kita pilih kepala keluarga atau hidup berpisah, pisah harta, atau memilih terpisah. Karena saya kepala keluarga, ya di sini untuk NPWP ya. Nah, selanjutnya pilih golongan PTKP Anda ya. Di sini akan kita pilih kawin atau penghasilan tidak kawin. Sini berarti otomatis kawin atau penghasilan istri gabung ya. Seperti ini ya. Kita pilih kawin yang strap K. Kemudian kita pilih tanggungannya ya. Jumlah anak berarti maksimal 3. Karena di sini saya contohkan 2 anak berarti 2 ya di sini. Nah, selanjutnya kita tekan selanjutnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak kawin, ini contoh ya, berarti tidak kawin ya. Kita tidak bisa memilih yang kawin. Namun ada yang tidak kawin tapi memiliki tanggungan ya. Misalnya anak angkat ya, ada 3 anak angkat. Kita bisa pilih 3 ya. Oke, itu contoh ya. Jadi saya kembalikan kawin 2 anak. Oke. Saya tekan selanjutnya ya di sini. Nah, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan LN? Sini jawab saja tidak ya. Selanjutnya kita tekan selanjutnya. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh 25, izin 25 ya. Ya, di sini tidak ada ya. Nah, di sini ini dia. Ini yang pasal 24. Ini yang pasal 25 ya. Ini tidak ada, kosong ya. Ya, kita tekan selanjutnya. Oke, di sini perhitungan pajak penghasilan PPh ya. Oke, jadi kita lihat jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini ya. 41.174.098. Kita cek di 1770 induk. Ini dia. 41.174.098. Penghasilan tidak kena pajak ya, ini PTKP 67.500. Ya, yang kita inputkan manual tadi. Selanjutnya ini kosong ya, sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Dan pastikan Bapak Ibu di sini harus 0 untuk bagian nihil. Ya. Kalau misalnya di sini ada selisih, berarti ada kemungkinan Bapak Ibu salah dalam penginputan di awal tadi ya. Silakan bisa tekan tombol sebelumnya dan melakukan pengecekan kembali penginputan pemasukan data apakah sudah sesuai. Pasti ada yang belum sesuai atau kesalahan penginputannya ya. Ya, pastikan ini sudah 0 nihilnya karena kita pegawai PNS ya. Baru kita tekan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini proses kurang lebih bayar ya. Kita tekan selanjutnya. Nah, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Ya, silakan dicentang setuju, baru kita tekan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan diarahkan ke ini jenis formulir ya. Kita lihat kembali SPT-nya ya, tahun. Nah, di sini nanti ada pembetulan jika Bapak Ibu melakukan pembetulan, dan pastikan status SPT-nya nihil ya, dan dengan jumlah 0. Catatan lengkap. Kemudian kita tekan ambil kode verifikasi di sini ya. Nanti dia akan dikirimkan ke alamat email Bapak Ibu sesuai dengan yang terdaftar di akun DJP online ini ya. Kita tekan di sini. Ya, kita pilih pengiriman kode verifikasi. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan email untuk mengambil kode verifikasi atau nomor yang didaftarkan? Namun Bapak Ibu jika emailnya sudah tidak aktif, berarti Bapak Ibu harus mengganti maupun nomor ya. Harus mengganti di bagian profil, atau jika tidak bisa ya kita harus menghubungi kantor pajak ya.
Di sini saya pilih email ya untuk mendapatkan kode verifikasi. Baru kita klik OK. Ya, selanjutnya ini sukses, token telah dikirim ke email Anda, kita tekan ya. Ya, kita akan memasukkan kode verifikasi yang diambil dari email ya. Saya buka dulu email. Ya, kita copy ya yang kode verifikasi ini. Ctrl C saja. Paste, kemudian kita tekan kirim SPT. Ya, penghasilan Anda di bawah PTKP ya. Oke, kita tekan tutup ya. Ya, info ya, responnya puas atau tidak puas ya. Kita tekan puas. Oke, nah jika di sini ya untuk daftar SPT ya, di sini nanti akan ada pembetulan pertama. Kalau normalnya seperti ini ya. Nah, setelah kita selesai, silakan cek kembali email Bapak Ibu. Nanti akan ada bukti penerimaan elektronik untuk penyampaian SPT ya. Jadi silakan Bapak Ibu cek di email ya. Ya, kita cek lagi datanya, nama, NPWP, tahun pajak. Jenis SPT apakah 1770S atau 1770SS ya. Ini kemudian ada pembetulan ke 1 misalnya. Status SPT nihil ya, pastikan nihil, nominalnya 0. Baru ada tanggal penyampaian ya, misalnya ini tanggal 29 bulan 1 tahun 2023. Kemudian ada nomor tanda terima elektronik ya. Terima kasih telah menyampaikan laporan SPT Anda. Oke, demikian tutorial dari saya tentang cara lapor SPT pajak untuk ASN atau PNS di tahun 2023 secara online. Baik Bapak Ibu yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta ataupun di atas 60 juta sudah saya berikan contohnya. Dan untuk contoh kali ini saya memberikan contoh untuk penginputan data pajak ASN guru. Ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.